Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mena Putri dengan NIM P2724 20230442 dari kelas 3A Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kation golongan 1. Yang pertama yaitu pengertian. Kation golongan 1 adalah ion positif yang terbentuk ketika unsur-unsur golongan 1 alkali seperti litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium kehilangan satu elektron. Ini menghasilkan kation dengan muatan +1. Selanjutnya yaitu karakteristik kation golongan 1. Yang pertama, muatan kation. Semua unsur golongan 1 membentuk kation dengan muatan +1. Ini terjadi karena atom-atom golongan ini memiliki satu elektron valensi yang mudah dilepaskan. Yang kedua, elektron terluar. Dalam keadaan netral, unsur-unsur golongan 1 memiliki satu elektron pada kulit terluarnya. Ketika unsur-unsur ini kehilangan elektron tersebut, maka menjadi kation yang stabil dengan konfigurasi elektron yang sama seperti gas mulia di bawahnya. Yang ketiga, yaitu ukuran kation. Seiring dengan meningkatnya nomor atom dari Li ke Fr, ukuran kation golongan 1 semakin besar. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah kulit elektron meskipun jumlah proton di inti tetap sama. Yang selanjutnya yaitu sifat kation golongan 1. Yang pertama, reaktivitas tinggi. Kation golongan 1 sangat reaktif terutama dengan air, membentuk hidroksida dan menghasilkan gas hidrogen. Semakin ke bawah dalam golongan, semakin reaktif unsur tersebut. Sebagai contoh, natrium lebih reaktif daripada litium. Yang kedua yaitu pembentukan senyawa. Kation-kation golongan 1 sering berikatan dengan anion untuk membentuk senyawa ionik seperti halida, oksida, dan hidroksida. Yang ketiga yaitu konduktivitas listrik. Kation golongan 1 dapat menghantarkan listrik jika terdapat dalam bentuk larutan elektrolit atau dalam keadaan lebur, karena ion-ionnya dapat bergerak bebas. Contoh kation golongan 1 yaitu yang pertama litium. Litium adalah unsur paling ringan dalam golongan 1. Ion litium banyak digunakan dalam baterai litium-ion dan obat-obatan untuk mengatasi gangguan mental tertentu. Yang kedua yaitu natrium. Kation natrium sangat umum ditemukan dalam garam dapur, yaitu NaCl, dan berperan penting dalam tubuh manusia seperti dalam pengaturan keseimbangan cairan dan transmisi impuls saraf. Yang ketiga yaitu kalium. Kation kalium terdapat dalam banyak senyawa, termasuk pupuk kalium. Dalam tubuh manusia, ion kalium berperan penting dalam fungsi otot dan keseimbangan elektrolit. Yang keempat yaitu rubidium dan cesium. Kation rubidium dan cesium tidak terlalu umum dalam kehidupan sehari-hari. Namun, mereka digunakan dalam beberapa aplikasi teknologi seperti dalam pembuatan lampu dan sistem pemindahan panas. Yang selanjutnya yaitu kegunaan kation golongan 1. Industri kimia, senyawa kation golongan 1 banyak digunakan dalam industri kimia seperti dalam pembuatan sabun, deterjen, dan bahan bakar. Yang selanjutnya yaitu elektronik dan energi. Litium digunakan dalam pembuatan baterai pengisi daya untuk perangkat elektronik, sedangkan natrium digunakan dalam lampu natrium dan baterai natrium. Dalam bidang pertanian, kation-kation seperti kalium banyak digunakan dalam pupuk untuk menghasilkan hasil pertanian. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kation golongan 1 yang terbentuk dari unsur-unsur logam alkali sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam industri, pertanian, maupun biologi. Karena sifat reaktivitasnya yang tinggi, kation golongan 1 juga memiliki peran besar dalam berbagai reaksi kimia, baik di laboratorium maupun dalam alam. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih menghargai peran penting kation golongan 1 dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai proses industri yang ada. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila adalah salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.